Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarmu hari ini? Miss berharap kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran online-nya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Kalau di pembelajaran ke subtema kedua kemarin, kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, di subtema 3 ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Tapi sebelum kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini, kamu berdoa dulu ya. Nah, kalau sudah berdoa, siapkan buku tematik kamu, buku PS, dan pulpen. Mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia, menemukan kosakata baru, serta menyusun kalimat efektif. Ada yang tahu apa itu kosakata? Ya, kosakata merupakan kumpulan atau himpunan dari kata-kata. Kosakata membuat pembaca atau pendengar menambah wawasan terhadap suatu teks. Kosakata juga memiliki arti. Arti dari kosakata bisa dicari dalam kamus. Untuk mencari arti kosakata, kita bisa mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau lebih singkatnya KBBI. Mengapa kita harus mencari arti kata di kamus, sedangkan kita bisa mencarinya di internet? Ya, karena mencari kata di kamus bisa melatih fokus dan konsentrasi kita. Kita jadi terbiasa membaca buku dibandingkan hanya melihat di internet. Karena membaca buku lebih sehat dibandingkan dengan melihat internet. Langkah-langkah menyusun kalimat dari kosakata baru. 1. Membaca teks dengan sesama. Nah, coba perhatikan contoh teks berikut. Di sini ada teks dengan judul Pertumbuhan Ayam. Baca dengan hati-hati atau teliti serta keseluruhan teks tersebut dan lingkari kosakata yang belum kamu ketahui artinya. Nah, di sini misalnya kita ingin mencari arti kata paruh. Kita beri tanda dengan melingkarinya. Selanjutnya kita lihat lagi teks tersebut ya. Di situ ada kata bentuk serta ukuran. Nah, ini dia kosakata yang belum kita pahami artinya. Nah, sekarang yang kedua, membuat daftar kosakata baru. Tadi kan kita sudah menemukan beberapa kosakata baru. Ada paruh, bentuk, dan ukuran. Nah, sekarang kita akan mencari arti kosakata tersebut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, mencari makna atau arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita singkat dengan KBBI. Bagaimana? Apa kamu sudah menyiapkan Kamus Bahasa Indonesia kamu? Kalau sudah, mari kita coba ya. Di sini kita akan mencari arti kata paruh. Perhatikan huruf awal dari kata tersebut. Karena huruf awalnya P, maka kita bisa mencari di kamus pada bagian huruf P. Nih, adalah kamus. Kita lihat
paruh, yang artinya cotok burung atau ayam dan sebagainya. Yang keempat, kita akan membuat kalimat efektif dari kosakata. Paruh itu tadi sama dengan cotok burung atau ayam. Contoh kalimatnya, ayam makan menggunakan paruhnya. Selanjutnya kita akan belajar kalimat efektif. Sebelum kita belajar tentang kalimat efektif, apa itu kalimat? Ya, kalimat adalah susunan atau kumpulan kata. Contohnya, aku makan sate. Kalimat ini terdiri dari 3 kata, yaitu aku makan sate. Susunan kata-kata ini membentuk kalimat. Namun, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Ya, kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar, baik ejaan maupun tanda bacanya. Tujuan kalimat efektif adalah agar mudah dimengerti dan kalimatnya jelas. Kaidah kebahasaan yang jadi pedoman adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan atau yang sering kita kenal dengan EYD. Syarat atau ciri-ciri kalimat efektif. 1. Sesuai ejaan yang disempurnakan atau EYD. 2. Memiliki unsur-unsur subjek dan predikat. 3. Jelas atau tidak ambigu. Nah, sekarang kita akan menjelaskan satu persatu ciri-ciri kalimat efektif tersebut. A. Ejaan yang disempurnakan atau EYD. Contoh kalimatnya, ibu masak pepes dan masak sop. Kalau kita perhatikan di sini ada pengulangan kata. Kata masak dan masak di sini diulang. Kita boleh coret menjadi satu saja. Ya, jadi kata yang bermakna sama tidak perlu diulang. Jadi kalimat yang benar adalah ibu masak pepes dan sop. Kalimat yang selanjutnya, aku hanya mandi sekali saja. Kata hanya dan saja itu memiliki arti yang sama. Jadi, kalian bisa membuang salah satunya. Menjadi, aku hanya mandi sekali. EYD itu sangat banyak jika dipelajari. Ini adalah beberapa contoh EYD. Nah, karena kamu masih kelas 3, jadi kita masih sederhana saja dalam pembuatan kalimatnya. Ciri kedua dari kalimat efektif adalah memiliki unsur-unsur subjek dan predikat. Di kelas 2 kemarin kamu sudah belajar tentang membuat kalimat dari subjek dan predikat. Nah, sekarang kita akan mengulang kembali. Tapi sebelumnya, Miss mengingatkan apa itu subjek. Ya, subjek adalah orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam kalimat. Biasanya subjek adalah kata benda seperti nama panggilan orang, hewan, tumbuhan, benda, atau masalah. Subjek itu ada ayah, Ilham, dan ibu.
Selanjutnya kita akan belajar tentang predikat. Sedangkan predikat adalah unsur kalimat dalam bentuk tindakan yang dilakukan oleh subjek. Secara umum, predikat dalam bentuk kata kerja. Misalnya, ayah membaca, Ilham belajar, ibu mencuci. Ada juga kalimat yang disebut kalimat lengkap, yaitu kalimat yang memiliki subjek, predikat, objek, dan keterangan. Objek adalah unsur kalimat yang digambarkan sebagai sesuatu yang tunduk pada tindakan atau aktivitas subjek. Jadi, apa yang dilakukan subjek akan mempengaruhi objek. Misalnya, ayah membaca koran. Ilham belajar matematika. Ibu mencuci baju. Ciri kalimat efektif yang ketiga adalah jelas, tidak ambigu, dan tidak bertele-tele. Misalnya, semut adalah merupakan serangga berkaki 6. Kalimat tidak efektif. Semut adalah serangga berkaki 6. Kalimat efektif. Upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa-siswa. Kalimat tidak efektif. Upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa. Nah, ini adalah kalimat efektif. Selanjutnya, Diana anak paling tercantik di keluarganya. Kalimat tidak efektif. Efektifnya, Diana anak tercantik di keluarganya. Iya, ini adalah kalimat efektif. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pertumbuhan hewan. Tahapan pertumbuhan pada hewan di sepanjang hidupnya disebut daur hidup. Daur hidup hewan ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis itu adalah pertumbuhan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam perubahannya. 1. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Kebanyakan hewan tidak mengalami metamorfosis dalam pertumbuhannya. Contohnya yaitu ayam, bebek, dan kucing. Contoh pertumbuhan ayam adalah sebagai berikut. Telur dikeluarkan dari tubuh ayam betina dewasa. Telur dierami oleh induknya selama 21 hari. Kemudian menetas muncul anak ayam. Anak ayam mengalami pertumbuhan, ukuran tubuhnya menjadi lebih besar. Semakin lama, ayam tumbuh besar menjadi ayam dewasa. Bulunya menjadi semakin lebat. 2. Hewan yang mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis selama hidupnya mengalami perubahan bentuk. Hewan yang mengalami metamorfosis diantaranya katak dan kupu-kupu. Contoh pertumbuhan kupu-kupu adalah sebagai berikut. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daun sehingga tubuhnya menjadi besar. Setelah itu, ulat akan mengubah kepompong atau pupa dari air liurnya yang akan mengeras membentuk benang-benang. Ulat membungkus tubuhnya dengan benang-benang tersebut membentuk kepompong. Pada saat menjadi kepompong, kupu-kupu berhenti makan dan tidak bergerak. Akan tetapi tidak mati.
Pada tahap kepompong inilah perlahan-lahan tubuh ulat berubah menjadi makhluk hidup dengan bentuk baru, yaitu kupu-kupu. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang pintar menggambar dan ada yang tidak bisa menggambar. Meskipun begitu, kita harus saling menghargai dan menghormati. Tuhan mencintai umat-Nya yang mau menghargai sesama. Menghargai adalah sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Setiap manusia sama derajat, hak, dan kewajiban hak ajasinya. Tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Berikut ini adalah contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Karena manusia itu sama derajatnya, sama hak dan kewajiban hak ajasinya. Manusia tidak dibeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, serta warna kulit. Dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia dan sikap tenggang rasa. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar penjumlahan dan pengurangan. Pada kesempatan ini, kalian akan belajar perkalian, yaitu penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Perhatikan contoh berikut. Pak Siko memiliki 4 kandang ayam. Setiap kandang berisi 10 ekor anak ayam. Berapa jumlah anak ayam seluruhnya? Diketahui Pak Siko memiliki 4 kandang ayam. Tiap kandang berisi 10 ekor anak ayam. Yang ditanya, berapa jumlah ayam seluruhnya? Kita jawab, jumlah anak ayam sama dengan 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 10 dikali 4 sama dengan 40. Jadi, jumlah anak ayam seluruhnya ada 40 ekor. Ayo berlatih. Jika Udin memiliki 3 buah kandang ayam yang berisi masing-masing 12 ekor ayam, berapa keseluruhan jumlah ayam Udin? Nah, di sini Miss bisa jelaskan bahwa ada 3 buah kandang ayam yang masing-masing berisi 12 ekor ayam. Nah, dalam penjumlahan berulang, kita bisa menuliskan 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. Ditulis dalam perkalian adalah 3 kali 12 sama dengan 36. Cara lain menyelesaikan soal tersebut seperti berikut ini. 12 sama dengan, kita pilih ya, 1 puluhan ditambah 2 satuan sama dengan 10 ditambah 2. Kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 dengan angka 3. Angka 3 ini kita peroleh dari Udin yang memiliki 3 buah kandang ya. Lalu jumlahkan hasilnya. Jadi 3 kali 10 sama dengan 30. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang kita susun penjumlahan ke bawah. 0 ditambah 6
sama dengan 3. 3 karena tidak ada temannya, langsung saja kita tulis 3. Jadi keseluruhan isi kandang Udin ada 36 ekor ayam. Dalam perkalian dua bilangan berlaku sifat pertukaran. Misalnya 2 kali 3, yang artinya angka di belakangnya ada 3. Sedangkan di depannya ada 2, berarti 3-nya ada 2 kali. Sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Sedangkan 3 kali 2 sama dengan, nah di sini berarti 2-nya ada 3 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Inilah yang disebut dengan sifat pertukaran. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Apa yang sudah Miss sampaikan semoga bermanfaat dengan kamu. Terima kasih.